welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Jemima. Dan kalau teman-teman baru di sini, welcome, nice to meet you. So, di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku mau nge-review buat kalian serum Implora. Serum ini benar-benar terjangkau banget sih. Tada, ini dia keempat serumnya Implora. Yes, aku beli keempat-empatnya buat aku review buat kalian guys. Apakah serum seharga 35.000 ini worth it? Atau ya sesuai harganya lah, cuma 35.000, apa sih yang harus diharapkan? Apakah kayak gitu? Sebaiknya mereka lebih cocok atau lebih bagus untuk tipe dan kondisi kulit seperti apa sih? Dan tipe dan kondisi kulit seperti apa yang sebaiknya menghindari atau mempertimbangkan pemakaiannya? Mulai dari Luminous Brightening Serumnya Implora. Langsung aja ke ingredients-nya. Kelebihannya dia nggak pakai alkohol, nggak ada parfum atau fragrance, dan juga essential oil. Pertama yang bikin aku terkejut adalah kandungan niacinamide-nya yang cukup tinggi, yaitu 10%. Serum di harga 100-an ribu ke atas juga kandungan niacinamide-nya 10%. Setara dong sama ini serum 35.000, kok bisa ya? Tapi again, sebagian besar dari teman-teman pasti udah tahu bahwa ada banyak faktor yang menentukan harga dari suatu skincare. Beberapa yang membedakan bisa dari packagingnya, marketingnya, modal yang dikeluarkan untuk mempromosikan produknya of course. Lalu konsentrasi dari ingredients tersebut, seberapa poten dia, seberapa efektif dia, sumber dari komposisi tersebut diambil dari mana, formulasinya dicampurkan sama apa aja, komposisi-komposisi pendukung dalam suatu skincare tuh apa aja, dan ya masih banyak lagi faktor lain yang menjadi rahasia perusahaan. Jadi kalau misalnya pemikiran yang ini murah kenapa ya, itu mengganggu pikiran dari teman-teman semua. Kembali lagi, skincare yang terbaik adalah yang cocok di kulit kita semua. Jadi walaupun dia harganya mahal ataupun murah, kalau misalnya nggak cocok di kulit kita tuh buat apa gitu? Kalau yang mahal nggak cocok, yang murah cocok, ya ngapain beli yang mahal? Betul bukan? Tapi ya kembali lagi ke topik, yang pasti konsentrasi niacinamide-nya tinggi 10% dalam serum ini walaupun harganya seterjangkau itu. Wow, fungsi utamanya seperti namanya untuk mencerahkan wajah, memudarkan bekas jerawat, memudarkan noda-noda hitam, dan juga hiperpigmentasi lainnya. Dan itu memang benar-benar tinggi di daftar komposisi, literally setelah Aqua langsung niacinamide. Kemudian yang kedua, kalau kalian baca di depannya ditulis vitamin C. Vitamin C-nya itu diambil dari komposisi yang ini, Terminalia ferdinandiana fruit extract. Itu adalah ekstrak buah kakadu plum. Buah kakadu plum inilah yang mengandung vitamin C. Sama kayak, oh jeruk vitamin C-nya tinggi, oh jambu vitamin C-nya tinggi. Nah ini buah kakadu plum namanya. Sumber terbaik dan terkaya dari vitamin C. Lalu yang ketiga yang mendukung kecerahannya adalah komposisi hydrolyzed pearl. Namun hydrolyzed pearl sendiri udah di akhir-akhir daftar komposisi, artinya kadarnya udah rendah. But anyway, tetap ada fungsi untuk mencerahkannya, dan di samping itu ada fungsi pendukungnya juga, which is menghaluskan kulit. Untuk beberapa komposisi pendukungnya sendiri, dia ada fungsi menghidrasi dan melembabkan kulit. Ada juga soluble kolagennya. Tapi soluble kolagen di sini bukan untuk anti-agingnya bagus banget nih, enggak. Kalau soluble kolagen di sini itu fungsinya lebih fokus ke hidrasi kulit juga. Dia juga ada aloe veranya. Untuk sebagai catatan atau pertimbangan dari segi ingredients-nya, hanya si citric acid ini ya menurut aku. Kalau berada dalam suatu skincare yang seperti serum ini kan kita tinggalin di wajah, dibiarkan menyerap. Nah, citric acid ini sendiri punya sifat yang bisa ya, bukan pasti, tapi bisa saja mengiritasi kulit yang sensitif. Selalu do a patch test dulu di bagian sini sebelum diaplikasikan ke seluruh wajah. Dan citric acid juga bisa increase sun sensitivity, jadi kulit jadi lebih sensitif gitu loh sama sinar UV. Jangan pernah lupa untuk pakai sunscreen. Teksturnya sendiri yang luminous brightening ini dia tuh lumayan agak sedikit aja ada hint kentalnya, dan ketika diaplikasikan ke kulit tuh ada cooling sensationnya. Sampai dia udah menyerap baru pelan-pelan hilang si cooling sensationnya. Aku sangat-sangat notice dan sangat-sangat terasa ketika aplikasiin ini di kulit wajah adalah langsung terasa kulit jadi seperti silky smooth, halus banget gitu, dan lembut, cepat banget menyerapnya dan enggak lengket sama sekali. Bisa dipakai pagi maupun malam hari, bebas, setiap hari juga boleh. Kalau dari ingredients yang udah kita bahas bersama tadi, satu-satunya yang harus lebih mempertimbangkan hanyalah kondisi kulit yang sensitif. Yes, ini boleh untuk dry skin, terutama oily skin juga bisa, walaupun tidak ada komposisi yang secara particular, benar-benar khusus banget ditujukan yang menguntungkan kulit berminyak. Tapi ini ada fungsi menghidrasinya juga, bukan? Kulit berminyak bukan berarti nggak butuh hidrasi, butuh juga. Nggak ada juga komposisi yang harus dihindari oleh kulit berminyak, nggak sama sekali. Jadi kulit berminyak yang mau cerah, monggo silahkan dicoba pakai ini.
Menurut aku bisa dapat poin plus karena Implora Luminous Brightening Serum ini fungal acneiform atau Malassezia safe. The next one is Implora Midnight Serum. Ini ada sedikit warnanya, agak kekuningan. Wanginya ini dia sama persis menurut hidung aku ya dengan serum favorit aku yang Sun by Me Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum. Kalian yang subscribers aku dari lama pasti udah tahu kalau itu adalah salah satu serum terbaik favorit aku untuk mencerahkan kulit wajah. Nggak heran kenapa? Karena ini komposisinya memang galactomyces. Kandungannya juga tinggi di daftar komposisi. Kelebihannya sama juga, dia tidak pakai alkohol, no fragrance, no perfume, no essential oil. Galactomyces sendiri dia itu ragi guys, jadi fermentasi ragi. Komposisi ini merupakan komposisi utamanya juga skincare yang mehong banget, skincare sultan. Kalau kalian tahu SK2, itu SK2 dia full galactomyces. Komposisi yang ada di SK2 ada di serum harga 35.000. Aku tahu sekali lagi yang membedakan dari harga bisa ada sumbernya. Raginya si SK itu diambil dari mana, raginya si Implora ini diambil dari mana, seberapa banyak kadarnya. Tapi anyway, fungsi dari galactomyces sendiri ini dia bisa untuk anti-aging, menyamarkan kerutan, mengencangkan kulit, menutrisi kulit, mencerahkannya juga, dan secara spesifik untuk memudarkan hiperpigmentasi, baik itu noda hitam akibat sinar matahari maupun noda bekas jerawat. Komposisi pendukungnya ada melembabkan dan menghidrasi kulit juga, olive oil atau olea, ada juga witch hazelnya, bisa mengencangkan pori-pori atau membuat tampilan pori-pori lebih tersamarkan. Coriandrum sativum extract ini adalah ekstrak ketumbar. Fungsinya untuk meredakan peradangan, meredakan kemerahan, dan juga mengurangi gatal-gatal pada kulit. Lalu ada niacinamide-nya juga, walaupun niacinamide di sini nggak setinggi niacinamide di serum luminous brightening tadi. Jadi kalau ditanya ini serum apa, berhubung dia nggak tulis ya, cuma ditulis midnight serum. Ini adalah serum untuk mencerahkan juga sekaligus anti-aging, memudarkan bekas jerawat dan noda-noda hitam juga. Ini menurut aku dia lebih cair daripada luminous brightening serumnya yang tadi, dan ini sama juga ada sensasi cooling sensationnya. Daya serapnya tuh lebih cepet, dia nggak kasih feeling silky and smooth seperti serum yang luminous brightening tadi, tapi dia lebih memberikan rasa lembab gitu dan memberikan rasa lebih kenyal. Catatan untuk komposisinya menurut aku hanya di witch hazelnya aja. Witch hazel again bisa mengiritasi kulit yang sensitif. Mungkin untuk beberapa kondisi kulit bakalan terasa sedikit cekat-cekit pas pakai ini. Selama dia nggak bikin kulitnya tiba-tiba kemerahan atau malah jadi perih, it's still okay. Untuk pemakaiannya sendiri, dia namanya kan midnight serum ya, dan di instructionsnya Implora pun dibilang untuk pakai malam hari aja. Tapi kalau menurut aku ingredientsnya ini bagus loh. Aku nggak melihat alasan kenapa nggak boleh dipakai pagi hari. Kenapa hanya malam aja? Dia nggak mengandung BHA, dia nggak mengandung AHA dalam konsentrasi tinggi, ada lactic acid, tapi lactic acid udah jauh di bawah 1%. Fungsinya bukan sebagai eksfoliator lagi, tapi sebagai buffer aja. Dia juga nggak mengandung retinol di dalamnya. Pokoknya aku nggak melihat alasan kenapa hanya bisa dipakai malam hari aja. Aku selalu biasanya menghimbau untuk selalu ikuti instruksi dari produknya. But again, menurut aku kalau dibaca dari komposisinya, nggak apa-apa ini kalau mau dipakai pagi dan malam. Overall komposisinya tuh bagus-bagus banget sejujur-jujurnya ya, to be honest. Bagus untuk tipe dan jenis kulit seperti apa. Menurut aku ini boleh untuk all skin types. Sebenarnya witch hazel bisa mengeringkan banget kulit yang kering, tapi ada komposisi pendukungnya yang melembabkan dan menghidrasi. Jadi menurut aku seimbang. Oily skin juga silahkan bisa pakai, hanya sensitive skin aja yang sedikit hati-hati. Kalau kalian wondering, midnight serumnya Implora ini tidak fungal acneiform atau Malassezia safe. Hanya yang sudah punya fungal acneiform aja atau punya Malassezia aja yang harus berhati-hati atau mempertimbangkan pemakaiannya. Sedangkan kalau yang misalnya kayak aku nih, aku nggak punya Malassezia, it's completely okay sih, jangan khawatir. Next, acne serumnya. Dari segi ingredients, dia tidak pakai alkohol, tidak ada fragrance, tidak ada parfum. Aku tuh amazed ya sama Implora. Komposisi tertinggi atau yang dominan adalah Centella asiatica. Jadi untuk menenangkan kulit yang kemerahan, menenangkan peradangan. Lalu untuk anti jerawatnya sendiri diambil dari ingredient salicylic acid. But salicylic acid kalian nggak bakalan dapat, biar kalian baca sampai tua pun nggak bakalan dapat salicylic acid di belakang komposisinya. Namun yang tertulis adalah silanediol
salicylate. Silanediol salicylate ini merupakan komposisi yang bisa membersihkan pori-pori, mengatasi jerawat, mengurangi produksi minyak yang berlebih, dan mencegah penyumbatan pada pori-pori, which is really good. Untuk merawat jerawat juga diambil dari Foams officinalis extract, bagus juga untuk oily acne prone skin dan meredakan jerawat, serta ada niacinamide. Komposisi pendukungnya ada melembabkan dan menghidrasi kulit, yang sama kayak serum-serum tadi sebelumnya. Ada juga aloe veranya. Sebenarnya keempat-empatnya serum Implora ini semuanya mengandung aloe vera, semuanya. Walaupun yang terpajang di depan hanya di acne serum sama peeling serumnya. Fungal acneiform atau Malassezia safe, yang menjadi catatan dalam ingredients acne serum ini, dia ada kandungan paraben. Ini sebagai info aja ya, karena paraben itu sebenarnya adalah pengawet yang menjaga keawetan suatu produk skincare sehingga tidak gampang terkontaminasi dengan bakteri-bakteri. Sama halnya dengan phenoxyethanol, DMDM hydantoin, yang membuat paraben itu banyak ditakuti sebenarnya dari konsentrasinya aja. Kalau dipakainya tinggi tuh ya iya bahaya. Namun biasanya dalam satu skincare itu dia hanya dipakai minim banget, bisa di bawah 0,3%. So sebenarnya it's completely okay, kecuali kalian memang ada pengalaman buruk atau sensitif banget sama yang namanya paraben. Tekstur si acne serum ini dia juga cair, sedikit lebih cair daripada yang brightening serumnya, lebih terasa silky gitu ya. Namun daya serapnya lebih lama dibandingkan brightening serum menurut aku. Ada sensasi lengket dikit aja, bisa dipakai di pagi hari maupun malam hari. Lebih cocok untuk tipe dan jenis kulit seperti apa? Menurut aku walaupun ditulis acne and oily skin aja, bisa kok tetap dipakai oleh dry skin. Jarang sih orang yang jerawatan kulitnya kering banget ya. Biasanya yang berjerawat itu cenderung produksi minyaknya lebih banyak juga. Tapi walaupun misalnya kulit kamu nih kering tapi lagi ada jerawat beberapa, bisa kok untuk coba Implora acne serum ini. Untuk sensitive skin juga ini aman, kecuali kalian kurang cocok sama paraben. Itu aja sih. Last but not least, peeling serum dari Implora. Menurut aku dia lebih keunguan daripada merah, purpley red. Komposisinya juga no alcohol, no fragrance, no parfum, no essential oil. Fungsinya seperti namanya peeling serum. Ini salah satu exfoliator, mengangkat sel-sel kulit mati. Dan dia pakai AHA, BHA, PHA untuk mengeksfoliasi kulit. AHA-nya sendiri diambil dari glycolic acid. Tidak disebutkan seberapa banyak persentase AHA, BHA, PHA-nya. PHA-nya, biasanya kalau PHA-nya itu kalau dalam komposisi akan tertulis lactobionic acid. Tapi di sini nggak ada. Aku sempat bingung PHA-nya diambil dari mana ya. Tapi mungkin dari succinic acid. Menurut salah satu sumber, ini adalah termasuk ingredient yang baru yang efektif juga untuk menolong mengatasi jerawat. Memiliki efek exfoliating yang bisa kelihatan hasilnya namun tidak terlalu agresif, dalam artian ringan atau mild, sama dengan PHA. Bisa mengurangi pigmentasi dan meningkatkan atau memperbaiki tekstur kulit juga. BHA-nya sendiri diambil dari salicylic acid yang lagi dalam bentukan silanediol salicylate yang udah kita bahas di acne serumnya tadi. Yang aku suka dia ada licorice extract, jadi bisa membantu mencerahkan kulit wajah juga selain dia mengeksfoliasi kulit. Licorice extractnya diambil dari Glycyrrhiza glabra root extract dan glabridin. Niacinamide juga ada terkandung dalam sini. Ada fungsi menghidrasi dan melembabkan kulit juga. Teksturnya sendiri ini gak kental, yang paling terasa silky, licin-licin gitu. Dia tidak untuk dibiarkan menyerap aja ya, jadi cuma di-apply kayak gitu, diratain, baru ditunggu kayak pakai masker, kemudian dibilas. Sama dengan cara pakai something peeling serum ya. Dipakainya sebagaimana exfoliator lainnya, sebaiknya hanya malam hari aja, 1 minggu 1-2 kali aja. Catatan atau hal yang perlu diperhatikan dari komposisinya adalah dia enggak fungal acneiform safe atau enggak Malassezia safe. Itu menjadi catatan hanya bagi yang sudah punya fungal acne ya. Kemudian dia juga mengandung paraben. Ini ada rasa cekat-cekitnya sedikit tapi tidak terlalu berlangsung lama kalau di wajah aku, dan ini termasuk normal kalau pemakaian AHA ya, kecuali dia bertahan gitu loh, cekat-cekitnya terus perih banget dalam jangka waktu yang lama, terus tiba-tiba kulit jadi merah dan ada tanda-tanda iritasi, itu udah fix gak cocok. Bisa untuk tipe dan kondisi kulit seperti apa? Aku setuju sih sama klaimnya, bisa untuk all skin types. Kondisi acne prone juga bisa, hanya yang perlu mempertimbangkan adalah yang sensitif sama paraben atau yang punya Malassezia. Dari keempat mereka, aku paling suka sama midnight serumnya. Midnight serumnya ini aku pakai pagi juga. Favorit aku yang kedua di Luminous brightening serumnya. Ini bener-bener sih, di 10
loh niacinamide-nya, terus ada vitamin C-nya juga. Walaupun diambil dari buah, tapi tetap aja untuk serum harga 35.000 ini benar-benar ingredients-nya melebihi ekspektasi sih. Aku rekomendasiin banget kedua mereka ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau layer pun mereka berdua nggak ada masalah untuk memaksimalkan kecerahan dan mengencangkan kulit. Kalian benar-benar harus coba sih yang namanya galactomyces. Walaupun ada quotes mengatakan ada harga, ada kualitas, tapi ini merupakan definisi bagus, nggak harus mahal. Aku sendiri belum tahu seberapa lama dia bisa memberikan hasil yang optimal di kulit wajah aku sendiri. Bisa kelihatan bener cerah dan pudar bekas jerawat tuh berapa lama sih? Bisa meredakan jerawat seberapa cepat sih? Follow aja aku di Instagram, nanti aku bakalan update di sana. Bahkan ada beberapa serum yang harganya di atas 50.000 aja yang komposisinya masih Implora lebih bagus menurut aku. Sharing komen di bawah dong buat teman-teman yang udah cobain serumnya Implora. Kira-kira respon di kulit kalian gimana sih? That's all guys for today's video. Jangan lupa follow aku di Instagram @jamimalivia ya guys, karena aku sering share hal-hal yang gak aku share di YouTube, rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in another video. Bye bye guys.